Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Ya, kalau sudah siap, sekarang siapa yang mau membantu memimpin doanya? Ya, coba Kadek Tantri pimpin doa pada kegiatan hari ini. Silakan ya Kadek Tantri. Teman-teman, mari kita berdoa untuk kegiatan hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak dilanjutkan dengan mengisi absensi pada link yang sudah Bapak kirim pada WhatsApp grupnya. Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak sekarang menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa yang masih ingat dengan materi yang sudah dipelajari kemarin? Ya, bagus sekali. Yaitu proses pembuatan garam. Nah, hari ini anak-anak belajar tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran yang ke-1. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini sebagai berikut. Anak-anak, ada yang tahu apa itu pengertian dari kalimat saran? Kalau tidak ada yang tahu, sekarang anak-anak amati dan analisis melalui tayangan video berikut ini. Halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya, Mr. Agus. Oke, grade 3. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai kalimat saran. Apa itu kalimat saran? Nah, kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, usul, atau anjuran. Biasanya disampaikan dari seorang kepada orang lain. Ciri-ciri kalimat saran yaitu bersifat positif atau membangun, dan biasanya menggunakan kalimat sebaiknya, seharusnya, alangkah baiknya, dan menyarankan. Cara penyampaian kalimat saran: pertama, disampaikan dengan kalimat yang efektif dan logis. Yang kedua, penyampaian menggunakan bahasa yang baku. Ketiga, mengetahui permasalahan yang dibahas. Dan keempat, disampaikan dengan santun, bukan dengan emosional. Nah, contoh dari kalimat saran adalah sebagai berikut. Contoh-contoh kalimat saran. Yang pertama, sebaiknya kamu menginap saja karena di luar hujannya masih deras. Kedua, seharusnya dia sudah sampai karena jaraknya dekat. Yang ketiga, alangkah baiknya kamu belajar dahulu sebelum mengerjakan tugasnya. Setelah anak-anak mengamati dan menganalisis video tentang kalimat saran, apakah anak-anak sudah mengerti dengan materi tentang kalimat saran? Ya, kalau sudah mengerti, silakan anak-anak sekarang tentukan kalimat-kalimat saran yang ada pada cerita Kasih Sayang di Rumah. Lagi sebentar jawaban anak-anak kirim pada WhatsApp grup. Setelah Bapak amati jawaban-jawaban dari anak-anak, semuanya sudah bisa menentukan dan menuliskan kalimat saran. Untuk mengetahui pemahaman anak lebih lanjut, sekarang kerjakan LKPD yang sudah Bapak kirim pada WhatsApp grupnya. Ya, bagus sekali. Anak semuanya sudah bisa mengerjakan soal-soal yang ada pada LKPD mengenai saran yang menunjukkan suatu kewajiban. Sekarang kita akan lanjutkan pada materi yang selanjutnya, yaitu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penjumlahan dua bilangan cacah dengan hasil yang ditentukan sendiri. Nah, silakan anak-anak amati dan analisis baik-baik materi yang sudah Bapak sajikan. Siti menghitung dalam 1 tahun
ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar di rumah bersama orang tuanya? Ya, coba perhatikan. Contohnya, dalam 1 tahun terdapat 365 hari. Nah, ada kemungkinan ya, di mana Siti belajar di rumah, berapa hari Siti belajar di rumah dan berapa hari Siti belajar di sekolah. Jadi, kamu membuat penjumlahan yang hasilnya nanti adalah 365. Di sini contohnya adalah 250 ditambah 115. Ya, itu jika kita jumlahkan maka hasilnya juga 365. Ya, contohnya yang lain 220. Nah, caranya bagaimana menemukan penjumlahannya? 365 dikurangi 220. Maka hasilnya 145. Jadi di sini 220 ditambah 145. Berikutnya, kemungkinan yang berikutnya. Ingat ya catatannya, Siti belajar di sekolah lebih banyak waktunya daripada belajar di rumah. Jadi angka yang pertama, angka yang belajar di sekolah itu dibuat lebih banyak angkanya daripada yang belajar di rumah. 265 ya, bisa ditambah dengan 100 biar hasilnya 365. Lalu bisa juga 240 ditambah 125. Ya, jadi jika adik-adik bingung, adik-adik tinggal mengurangkan jumlah hari belajar dikurangi hari belajar di sekolah. Berikutnya, amati kembali cerita tentang hari belajar Siti. Tentukanlah jumlah hari belajar yang berbeda. Lalu, tentukan banyak hari belajar Siti di sekolah dan di rumah. Jumlah hari belajar misalnya 360 hari. Yang 5 hari Siti gunakan untuk liburan misalnya ya. Hari belajar di sekolah misalnya 300 hari. Maka hari belajar di rumah kita hitung 360 dikurangi 300, maka hasilnya adalah 60 hari. Kemudian jika hari belajar di sekolah 305 hari, maka hari belajar di rumah adalah 55 hari. Lalu jika hari belajar di sekolah adalah 325 hari, maka hari belajar di rumah yaitu 35 hari. Ya, dan seterusnya. Silahkan kamu coba secara mandiri. Kamu boleh menentukan jumlah hari belajar yang lain. Anak-anak sudah menyimak dan menganalisis materi teks cerita tentang jumlah hari belajar Siti, baik itu yang dilakukan di rumah maupun yang dilakukan di sekolah yang berkaitan dengan penjumlahan dua bilangan yang hasilnya sudah diketahui. Sampai di sini anak-anak sudah mengerti atau ada yang masih belum paham? Jika sudah, silakan kalian kerjakan LKPD yang kedua, nanti kirim pada WhatsApp pribadi Bapak. Setelah Bapak koreksi jawaban anak-anak yang berkaitan dengan LKPD yang kedua, anak-anak semua sudah bisa mengerjakannya dengan baik. Anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kali ini anak-anak sudah belajar yaitu menganalisis materi tentang ungkapan atau kalimat saran dan saran yang menunjukkan suatu kewajiban. Kemudian anak-anak juga sudah bisa menentukan penjumlahan dua bilangan yang hasilnya sudah diketahui. Untuk evaluasinya, silakan kalian kerjakan baik-baik pada Google Form-nya. Nah, anak-anak sampai di sini sudah jelas? Jika sudah,
kegiatan pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Nah, sebelum Bapak akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Komang Mayana pimpin doa kegiatan penutup pada kegiatan hari ini. Karena pembelajaran sudah selesai, teman-teman, mari kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.